Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Kitisa. Kitisa itu artinya ketika kau ambil atau menghitung. Nah, apa yang diambil, apa yang dihitung, nanti kita akan belajar bersama-sama, tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu huruf-huruf Ibrani dari Kitisa. Kamu bisa lihat kamu bisa lihat di sana ya. Di sana itu ada huruf Kaf, Yud, Taf, Yud, Shin, Alef. Bisa tolong ditayangkan lagi gambarnya? Iya. Kita lihat sekali lagi ya huruf-huruf Ibrania. Di sana ada huruf Kaf, kemudian Yud, Taf, Yud, Shin, Alef. Dibaca Kitisa. Artinya ketika kau ambil atau menghitung. Coba kamu perhatikan gambar di sana, itu ada gambar apa, Yaladim? Iya, patung anak lembu emas. Dan orang-orang Israel menyembah patung anak lembu emas. Kenapa demikian? Kita akan dengar ceritanya bersama-sama, ya. Baik, Yaladim yang dikasihi Elohim, waktu itu Adonai Elohim memerintahkan kepada Moshe untuk mengumpulkan bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Adonai Elohim ingin Moshe menghitung ada berapa sih jumlah bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Kemudian untuk setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas itu Hashem memerintahkan supaya mereka memberikan persembahan sebesar setengah shikal. Kamu mungkin bertanya, setengah shikal? Ima, kenapa tanggung amat sih setengah shikal? Kenapa enggak 1 shikal aja? Nah, rupanya di sini Adonai Elohim mempunyai maksud. Untuk menjadi 1 shikal, maka harus ada 2 kali setengah shikal. Nah, di sini Adonai Elohim ingin mengajarkan bahwa bangsa Israel itu dia membutuhkan orang lain untuk melengkapi hidupnya. Bangsa Israel dia memerlukan Adonai Elohim untuk melengkapi hidupnya. Jadi setengah dengan setengah itu menjadi 1. Kalau dia ingin menjadi 1 tetapi dia cuma punya setengah, bisa enggak? Enggak bisa. Dia mesti perlu orang lain. Dia mesti mencari orang lain. Ya. Dan yang lebih dari itu adalah yang pertama, dia harus mencari Adonai Elohim dulu supaya hidupnya itu lengkap. Nah, ini maksudnya dengan dari perintah kenapa Adonai Elohim meminta kepada Moshe agar bangsa Israel memberikan setengah shikal ketika mereka dihitung atau ketika mereka disensus, ya. Nah, kemudian tadi kita kembali kepada gambar, di sana kamu sudah melihat di situ ada patung anak lembu emas. Kemudian bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Kenapa bisa begitu? Waktu itu Moshe sedang ada di Gunung Sinai, di puncaknya. Dia sedang berbicara muka dengan Adonai Elohim. Jadi ini luar biasa. Hanya Moshe satu-satunya orang yang bisa berbicara berhadapan muka langsung dengan Adonai Elohim. Lalu apa yang dilakukan? Adonai Elohim sedang mengajarkan Moshe tentang rincian dari Asara Hade Farot. Tentang 10 firman. Adonai Elohim sedang mengajarkan semuanya kepada Moshe. Lalu sementara itu di bawah bangsa Israel sedang menanti-nanti Moshe. Ini Moshe kemana ya? Sudah 40 hari 40 malam kok Moshe tidak
turun-turun dari puncak Gunung Sinai. Wah, jangan-jangan Moshe sudah mati. Karena Gunung Sinai itu ya Ladim, tidak seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia yang hijau royo-royo, yang hijau banyak tanamannya. Kalau banyak tanamannya pasti ada airnya juga. Gunung Sinai itu tidak seperti itu. Gunung Sinai itu adalah gunung yang berbatu, tidak ada tanaman di sana. Paling cuma ada semak-semak kecil saja. Bangsa Israel berpikir 40 hari 40 malam Moshe ada di Gunung Sinai. Ini benar-benar pasti dia mati. Lalu kalau Moshe mati, siapa yang akan memimpin kita masuk ke tanah Kanaan? Ke tanah yang dijanjikan oleh Adonai Elohim yang akan diberikan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Aharon. Aharon, Moshe pasti sudah mati. Lalu kemudian siapa yang akan memimpin kita? Kalau begitu kita harus membuat sebuah patung. Patung ini yang akan memimpin kita masuk ke tanah Kanaan. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang Mesir yang bersama-sama keluar dengan bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu itu Ima pernah bilang ya, mungkin kamu juga mestinya masih ingat. Jadi yang keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir ketika Adonai Elohim membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi juga ada bangsa-bangsa Mesir. Kenapa bangsa Mesir ikut dengan bangsa Israel? Karena mereka melihat Adonai Elohim yang disembah oleh bangsa Israel adalah Adonai Elohim yang perkasa, yang luar biasa. Sehingga mereka juga ingin mengenal Adonai Elohimnya orang Israel. Nah tetapi ketika mereka sedang menunggu Moshe tidak turun, mereka tidak sabar, mereka takut siapa yang akan memimpin mereka. Mereka punya ide, karena di Mesir itu mereka adalah bangsa penyembah berhala. Jadi mereka pikir, ya udah sih kita bikin saja patung anak lembu emas. Kemudian mereka membuat patung anak lembu emas. Bukan hanya dibuat, tetapi mereka juga menyembahnya. Mereka juga bernyanyi-nyanyi. Mereka juga menari-nari. Mereka juga memberikan persembahan kepada patung anak lembu emas. Capek deh. Padahal sebelumnya Adonai Elohim sudah memberikan Asara Hadefarot. Dan di dalam perintah yang kedua, di situ dikatakan apa? Siapa yang ingat? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sekarang mereka menyembah patung anak lembu emas. Nah, Adonai Elohim dia mendengar suara yang gegap gempita, suara yang riuh. Dan waktu dilihat oleh Adonai Elohim, wah, ternyata bangsa Israel sedang berpesta pora menyembah patung anak lembu emas. Kira-kira Adonai Elohim marah enggak? Ya marahlah. Lawang Adonai Elohim yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, sekarang mereka menyembah patung anak lembu emas. Wah ini enggak betul ini. Akhirnya Adonai Elohim dia berbicara kepada Moshe dengan marah. Moshe, kamu harus segera turun dan kamu lihat apa yang dilakukan oleh bangsamu. Moshe jadi bingung, bangsamu. Bangsa yang sudah aku merdekakan dari perbudakan di Mesir. Aku akan menghukum mereka semua dan aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kamu dan keturunanmu. Waduh, Moshe jadi kaget. Aduh, bagaimana ini ceritanya? Kenapa Adonai Elohim sampai marah kayak begini? Karena Moshe dia belum melihat apa yang terjadi. Sedangkan Adonai Elohim dia sudah tahu apa yang terjadi. Lalu Moshe dia memohon belas kasihan kepada Adonai Elohim. Dia mengatakan, masa engkau akan menghukum mati mereka? Apa kata orang? Ketika mereka tahu bahwa bangsa Israel yang sudah engkau merdekakan dengan tangan yang kuat, dan tangan yang teracung, kemudian engkau hukum mati di padang gurun.
Lalu Adonai Elohim dia mau mendengarkan perkataan Moshe. Luar biasa ya. Waduh, luar biasa ini. Moshe di hadapan Adonai Elohim posisinya sangat luar biasa. Lalu Adonai Elohim bilang, ya sudah, aku tidak akan menghukum mereka semua. Tapi aku akan menghukum mereka yang menyembah patung anak lembu emas. Fair enggak? Adil enggak? Adil. Ya. Lalu Moshe turun. Ketika Moshe turun, baru dia lihat apa yang terjadi di bawah. Moshe yang tadinya tenang-tenang aja, dia udah senang bahwa Adonai Elohim tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Tapi ketika Moshe dia melihat sendiri apa yang terjadi, Moshe dia sama marah seperti Adonai Elohim. Nah, dia turun dengan membawa 2 loh batu, ini anggap aja 2 loh batu ya. Lalu kemudian dia angkat 2 loh batu, kemudian dia banting. Dan 2 loh batu itu pecah berantakan. Ya, karena Moshe tidak habis pikir, aduh bagaimana ini bangsa Israel. Mereka lupa bahwa mereka sudah mengatakan, Naaseh venisma, semua perintahmu akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Tapi sekarang mereka lupa semua. Mereka menyembah patung anak lembu emas. Nah, ya Ladim, di sini kita belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya gak usah berpikir macam-macam. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Bahwa Dia itu akan memimpin kita. Akan memimpin kita kemana? Ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Karena itu kalau kamu mengalami masalah di sekolah, dengan teman-teman kamu, di rumah, yang kamu harus lakukan adalah tetap percaya kepada Adonai Elohim bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu, bahwa Dia mempunyai rencana yang indah untuk kamu. Tugas kamu adalah tetap menjadi anak-anak Adonai Elohim yang manis, yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang menghormati orang tua, yang tetap rajin belajar, yang tetap juga punya kerinduan setiap saat, setiap sabat untuk datang beribadah. Selebihnya nanti Adonai Elohim yang akan mengerjakannya untuk kamu. Adonai Elohim cuma minta, pertama, kamu tetap beriman, kamu percaya. Kedua, kamu sabar menantikan waktunya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Dia tidak sabar, dia pakai pikirannya sendiri. Oh, jangan-jangan Moshe mati. Kalau begitu kita buat patung untuk memimpin kita masuk ke tanah perjanjian. Kamu bisa pikir gak? Patung memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Menurut kamu patung bisa jalan gak? Patung bisa bicara gak? Gak bisa. Ya, tapi itulah. Kalau kita tidak mengasihi Adonai Elohim dengan segenap hati, dengan segenap hidupmu. Waktu kamu diizinkan mengalami satu masalah, kamu pasti akan gampang aja. Ketika teman kamu bilang, kamu pengen dapat nilai bagus? Gak usah belajar, ngapain belajar capek-capek, nyontek aja. Tuh dia juga gak pernah belajar tuh dapat nilai 10. Kamu belajar nilai kamu cuma 8. Mendingan nyontek. Nah menurut kamu gimana? Iya ya, mendingan nyontek. Dia gak pernah belajar dapat nilai 10 karena nyontek. Aku belajar siang dan malam nilainya cuma 8. Kira-kira gimana? Jangan. Ya, karena di situ di dalam 10 firman dikatakan jangan mencuri. Ya, kalau kamu nyontek itu kamu artinya mencuri. Itu dilarang oleh Adonai Elohim. Sekali lagi Ima katakan sabar menanti waktu Tuhan. Karena waktunya itu adalah yang terindah. Kol hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.